Pak Rodi, bagaimana dengan di Bank Banten? Seperti apa mitigasi yang disiapkan apabila ternyata era suku bunga tinggi ini akan berlangsung lebih lama dari ekspektasi pasar? Ya, kembali Mbak, sebetulnya mayoritas ya atau portofolio yang ada di Bank Banten ini kan masih didominasi oleh kredit konsumtif ya. Dan untuk menaikkan suku bunga dari sisi konsumtif ini kan agak sedikit berisiko ya. Ya tentunya kami untuk tetap mempertahankan NIM-nya, kita akan coba untuk mencari cost of fund yang lebih rendah. Tentunya posisi low cost deposit ini yang akan kami perkuat untuk saat ini. Demikian juga nantinya low cost deposit ini kan sangat ditopang dari dana-dana dari pemerintah daerah yang menurut kami cukup besar, sehingga kita tidak perlu tergesa-gesa untuk menaikkan suku bunga kredit, namun kita menekan dulu dari sisi DPK-nya, begitu Pak Nega. Taktik apa strategi yang kami tempuh saat ini. Baik, evaluasi Bank Banten terhadap RBB seperti apa, Pak Rodi? Ya, memang RBB yang kami sampaikan di OJK memang untuk saat ini realisasinya masih ada tidak tercapai ya. Namun demikian kami optimis di akhir tahun paling tidak akan mendekati RBB. Nah, ini mungkin dalam waktu dekat kita juga akan melakukan revisi RBB karena memang kita harus melakukan perubahan yang realistis dibandingkan dengan kondisi perekonomian yang ada saat ini, Pak. Baik, revisi untuk lebih realistis ini mungkin boleh dijelaskan seperti apa, Pak Rodi? Ya, misalnya ini, asumsi kami bahwa waktu menyusun RBB kemarin kan dengan suku bunga yang jauh beda dibandingkan dengan kondisi saat ini ya. Sehingga hal ini tentunya akan mempengaruhi dari sisi volumenya. Jadi dari sisi volume itulah yang nanti harus kami koreksi berkaitan dengan kondisi suku bunga yang ada saat ini. Baik, tadi Bapak sampaikan masih optimistis terhadap pertumbuhan hingga akhir tahun. Lalu peluang-peluang apa yang mungkin disasar Bank Banten hingga akhir tahun 2024 nanti, di mana kita juga sudah melewati masa Idul Fitri yang mungkin menjadi harapan terbesar di setiap tahun? Ya, ada beberapa aksi korporasi yang akan kami lakukan ya, Mbak Anaka. Pertama, kita juga sudah melakukan proses untuk melakukan kelompok usaha bank dengan salah satu bank BPD yang besar di Jawa ini. Tentunya kita hanya tidak terbatas untuk memenuhi ketentuan OJK mengenai modal inti minimum, tapi juga mengenai sinergi bisnis dengan bank dimaksud. Sehingga ada beberapa segmen yang belum dimiliki Bank Banten bisa dimanfaatkan secara bersama-sama dalam rangka pertumbuhan bisnis antara kami sebagai bank anggota dan BPD sebagai bank induk. Itu banyak sekali program-program yang akan kami jalankan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari sisi PSB sendiri ya, pemegang saham pengendali kami juga akan melakukan setoran modal, entah itu berupa in-bank atau berupa setoran tunai yang nantinya akan sangat memperkuat permodalan Bank Banten, sehingga kita akan punya keleluasaan untuk menumbuhkan aset Bank Banten. Itu salah satu atau dua hal yang mungkin menjadi corporate action yang akan kami lakukan dalam waktu dan dalam proses saat ini. Baik, terkait proses menuju KUB ini efektifnya akan dimulai kapan, Pak? Karena ini mungkin menjadi pertanyaan dari masyarakat juga. Betul. Kalau KUB ini kan prosesnya memang agak panjang ya, Mbak Aneka ya. Ada beberapa tahapan. Tahapan yang sudah kami selesaikan saat ini adalah MOU, kemudian NDA, kemudian saat ini dalam proses penyusulan feasibility study yang nantinya akan diikuti dengan shareholder agreement dan tahapan-tahapan selanjutnya. Perkiraan kami di sekitar Oktober atau November bisa efektif. Harapan kami ya, Oktober atau November itu sudah efektif untuk KUB kami. Oktober atau November 2024. Kita akan beralih ke Pak Marjana. Bagaimana dengan Bank Mega Syariah, Pak? Apakah ada peluang-peluang yang tengah ditunggu hingga akhir tahun 2024 ini? Iya, kami berusaha untuk mengejar yang sudah kami targetkan sehingga pada akhir tahun kita bisa capai. Kita memperluas pipeline bisnis, di samping juga tentu memperbaiki kualitas pendanaan kita supaya cost of fund-nya bisa termanage dengan baik, tidak tertekan, tidak didominasi oleh dana-dana mahal. Salah satunya kita membuat beberapa program terobosan, misalnya undian berhadiah, kemudian melakukan beberapa kerjasama
terkait dengan payroll, kemudian pembayaran uang sekolah dan lain-lain, supaya cost of fund kita menjadi lebih baik lagi. Baik, apakah ada aksi korporasi yang juga mungkin bisa menjadi perhatian masyarakat? Aksi korporasi secara khusus mungkin kita mau launching beberapa ada brand yang sudah launching, misalnya kita launching syariah card atau kartu kredit berbasis syariah, kemudian kita membuat program undian berhadiah untuk menarik dana-dana murah, kemudian kita banyak bekerja sama dengan beberapa rumah sakit dan perguruan tinggi untuk fasilitas pembayaran, kemudian berbagai aksi launching fasilitas digital supaya sistem pembayaran dan fee-based kita naik. Kemudian juga kita akan melaunching priority banking. Nah, itu untuk mendapatkan funding yang lebih luas lagi, di samping juga memperbesar porsi income dari fee-based.